Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita semua sebenarnya berada di satu ruangan yang sama ya, Bapak Fasilnas, dan terlihat kami ada di ruangan yang sama, tapi sebagai syarat bahwa kami harus merekam diskusi kami, maka kami mengabadikan diskusi kami di Google Meet ini. Nah, yang harus kita bahas dan diskusikan sekarang adalah tiga modul, yaitu 2 modul wajib dan 1 modul pilihan yang harus kita modifikasi dan kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Mungkin yang pertama nanti saya berikan waktu kepada teman-teman mungkin untuk membuka apa yang akan kita bahas ya. Untuk modul wajibnya kita membahas apa teman-teman? Untuk modul wajibnya nanti ada 2 Bu Leli, ada kepekerjaan dan budaya kerja. Kepekerjaan dan budaya kerja. Untuk yang pilihannya? Kalau yang wajib kita membahas tentang kepekerjaan dan budaya kerja. Kemudian untuk yang pilihan nanti kita membahas tentang apa ini, Bapak Ibu? Mungkin ada saran dari Bapak Ibu. Yang demokrasi, Pak Yang. Oh, tidak usah melihat ke samping ya. Baik, sekarang ini mungkin akan kita bahas yang sudah kita mungkin kemarin sudah membuat rancangan nih tadi malam sampai tidak tidur mungkin teman-teman untuk memikirkan rencana untuk modul ini yang sudah jadi Bandung Bondowoso kita dalam semalam mungkin saya. Mungkin saya persilakan untuk Budara dulu menjelaskan atau nanti kita bisa diskusikan materi atau modul tentang kepekerjaan dulu ini Budara. Apa budaya kerja? Kepekerjaan. Budaya kerja. Oh, budaya kerja. Oke, silakan. Ini sudah dibuka sama Pak Eyang untuk ininya. Oke. Mungkin nanti kita bahas mungkin karena kemarin selama 3 hari kemarin saya yakin mungkin kalau Bapak Ibu mungkin sudah memahami penuh, saya nanti juga minta pencerahannya terhadap apa yang sudah dipahami karena kalau saya sendiri masih belum begitu paham dengan materi-materi yang dibahas kemarin, jadi mungkin nanti kita bisa saling melengkapi di diskusi ini sekaligus nanti hasil akhirnya adalah kita bisa menyusun modul yang sesuai dengan keadaan sekolah kita. Saya persilakan Budara. Silakan Budara. Baik, terima kasih. Mungkin minta bantuan Pak Yayang untuk menampilkan. Untuk budaya kerja di sini pemahamannya sendiri kita menerapkan apa yang sudah ada di sekolah. Sebenarnya untuk budaya kerja sendiri beberapa pilihan atau beberapa action sudah dilakukan oleh peserta didik. Namun di sini karena untuk pembuatan modul coba saya rangkai di sini sesuai panduan yang sudah ada. Mungkin jika Bapak Ibu ada masukan monggo nanti disampaikan. Sebelum Budara memulai, untuk kameranya Bu Hikmah belum bisa nih Bu Hikmah? Belum Bu. Belum bisa. Kalau Bu Hermas, kameranya Bu Hermas? Tidak bisa Bu Hermas. Oh, bisa. Oh, okay. Ya. Ini masih ada satu kendala. Bu Dela? Ini masih menyalakan. Oh, Bu Dela masih proses kamera ya? Oke. Kita lanjutkan saja. Silakan Bu Lian. Ini masih menampilkan. Masih menampilkan. Oke, baik. Bapak Ibu, saya mulai di sini terkait dengan budaya kerja yang saya ambil yaitu sikap kerja dan terkait 5R-nya. Jadi di sini nanti terkait dengan 288 jam yang sudah ada di panduan. Untuk budaya kerja sendiri di sini mengambil 96 untuk jam pelajarannya. Untuk waktu untuk budaya kerja di sini saya mengambil mingguan. Jadi setiap akhir
tiap bulannya nantinya akan ada terkait implementasi dari proyek penguatan Raja Pancasila dan budaya kerjanya. Baik, di sini untuk terkait dengan tujuannya sendiri, karena di sini saya menggunakan judul sikap kerja dan 5R. Jadi nanti dalam proyek ini akan membahas terkait kontrak belajar dengan anak-anak. Jadi bagaimana kontrak belajar di awal dan tata tertib terkait budaya kerja itu seperti apa. Seperti itu. Jadi nanti saya jabarkan di setiap proyeknya. Kemudian setelah itu di sini akan menjelaskan bekerja sama mencapai sukses. Jadi di sini nanti akan dibahas bagaimana poin-poin atau tugas-tugas proyek untuk siswa terkait dengan bekerja sama untuk mencapai sukses itu sendiri. Contohnya yaitu dengan salah satunya pembuatan kelompok dan yang nantinya akan ada proyek yang akan ditampilkan oleh siswa seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu melatih kepercayaan diri. Kemudian ada pelatihan 5R. Nah di sini juga sebagai poin utama budaya kerja yang lainnya anak harus bisa mengaplikasikan 5R tidak hanya di laboratorium sekolah tapi juga nantinya bisa diaplikasikan di dunia kerja. Kemudian penerapan 5R yang seperti saya sampaikan tadi, mereka bisa mengimplementasikan tidak hanya di laboratorium sekolah tapi juga di dunia kerja. Baik, di sini untuk pembentukan sikap kerja dan budaya 5R sendiri, di situ sudah dijabarkan terkait dengan penerapannya, kemudian ada poin-poin dari berapa jumlah jam pelajarannya. Nanti dari pembentukan poin-poin ini nanti akan saya jabarkan di tiap proyeknya. Seperti contohnya, di sini komitmen belajar, di sana ada 8 jam pembelajaran, yang di sana nanti ada penjabaran tersendiri bagaimana terkait komitmen awal pembelajaran budaya kerja dan tata tertibnya. Begitu juga dengan yang lain nanti akan dijabarkan di tiap proyek. Kemudian di awal sebelum kita membahas proyek, Bapak Ibu di sana ada terkait komitmennya. Komitmen dan bagaimana peran dari Bapak Ibu guru. Jadi terkait dengan nilai sikap kerja dan 5R juga nanti akan terbentuk komitmen bersama siswa. Kemudian di sini peran guru juga nanti akan tiap proyek akan dijabarkan apakah peran guru sebagai fasilitator atau moderator atau yang lainnya. Lanjut Bapak. Ini terkait dengan dimensi, elemen, subelemen, dan targetnya. Di sini untuk dimensinya saya mengambil terkait bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk elemennya di sini akhlak beragama. Subelemennya membekali diri secara spiritual. Mungkin nanti di sini perlu ditambahkan terkait dengan subelemen terkait dengan bagaimana yang bersambung dengan 5R atau terkait sikap kerjanya. Mungkin di sini belum saya tambahkan, mungkin dari Bapak Ibu monggo nanti mungkin ada pendapat. Kemudian ada dimensi mandiri, elemennya pemahaman diri dan situasi. Jadi untuk sub elemennya mengembangkan refleksi diri. Untuk target pencapaiannya di sini mampu bertanggung jawab pada diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian dimensi selanjutnya bergotong royong. Untuk elemennya di sini kepedulian, sub elemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. Untuk target di sini tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, utamanya dengan kerjasama dengan tim nantinya ketika di dunia kerja. Kemudian selanjutnya kebinekaan global. Di sini mungkin nanti elemennya yaitu berkeadilan sosial dengan subelemen menumbuhkan rasa menghormati dan menghargai terhadap satu sama lain. Dengan target pencapaian di sini peserta didik tentunya dapat memahami pentingnya menghormati, menunjukkan perilaku dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu menalar kritis, di mana anak-anak di sini untuk elemennya sendiri diharapkan anak-anak aktif dan kritis. Subelemennya menumbuhkan jiwa berpikir kritis dalam ranah positif. Mungkin bisa lanjut
Bapak untuk ini seperti yang tadi sama terkait urutan yang kita bahas nanti bisa lanjut. Nah ini saya masuk di dalam proyeknya sendiri. Yang pertama yaitu terkait kontrak belajar Bapak Ibu. Mungkin di sini nanti ada tambahan, monggo disampaikan. Di sini untuk durasinya saya mengambil 8 jam pembelajaran. Kemudian di sini untuk bahan dokumen perencanaan kontrak belajar. Jadi sebelumnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu bagaimana kontrak belajar dengan siswa, kemudian apa saja di sana tata tertibnya. Mungkin di sini Bapak Ibu guru harus merapatkan dulu, menyesuaikan dan menyetujui dari kepala sekolah juga yang nantinya akan kita sampaikan kepada peserta didik dan wali murid. Di sini untuk tujuannya sendiri mengembangkan inisiatif siswa agar memiliki komitmen belajar. Jadi harapannya di awal para peserta didik apalagi kelas 10 memiliki bayangan bagaimana nanti apa yang mereka lakukan. Jadi di sini kontrak belajar apa saja yang akan dilakukan oleh siswa dan tata tertibnya itu bagaimana. Seperti itu. Jadi tidak hanya terkait dengan apa saja yang dipelajari nantinya atau tujuannya mereka nanti bisa apa, tapi juga tata tertibnya dalam proses harus dipahami oleh seluruh siswa. Kemudian di sini untuk pelaksanaannya, di sini pertemuan 1 dan pertemuan 2 melibatkan dari orang tua, kemudian dari ada dari pimpinan, kemudian wali kelas tentunya, kemudian juga nanti bisa dari Kaprofli. Untuk tugas peserta didik melakukan pemaparan kontrak belajar, peserta didik dan orang tua mengidentifikasi dan mengusulkan isi kontrak belajar. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat rencana belajar. Jadi di sini sharing antara dari pihak sekolah, orang tua dan siswa dalam merencanakan kontrak belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, iya. Sudah? Sebenarnya ada banyak. Apa? Satu dulu aja ya. Kita bahas satu dulu, oke. Karena ini saya sendiri ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin bisa diawali oleh Bapak Ibu guru yang lain mungkin yang ingin bertanya dulu tentang konsep yang sudah disusun. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum Mungkin ada, ini Bu, ya. Bu Leli bisa ditayangkan lagi untuk ininya biar kita scroll dari atas lagi. Pak Ayang, mau Pak Ayang? Aku lores. Yang siap kerja dan 5 R tadi ya Ibu. Iya, udah kerja. Ini yang halaman di Yang itu Pak, yang di grup ada yang baru Pak ya. yang ini. Ada rubrik penilaian 1A. Oke, sambil mungkin ditayangkan, saya ingin bertanya sama Bapak Ibu juga ini. Tadi disampaikan kan ada komitmen belajar nih. Yang ada di bayangan saya ini komitmen belajar itu sebenarnya kalau tadi kalimatnya saya membaca itu apakah komitmen belajar ini sudah kita tentukan ya? Apa sudah sekolah tentukan ataukah nanti ada kesepakatan antara kita dengan siswa, misal datang jam sekian ya. Kemudian kalau misalnya tidak datang jam sekian nanti akan ada sanksi atau bagaimana gitu. Ataukah kita sudah ada komitmennya, tinggal menyampaikan kepada anak-anak kemudian mereka menyetujui dan menjalankan. Seperti itu atau bagaimana Bapak Ibu?
Saya ya. Ya monggo, Bu Maya. Oke, kalau dari yang saya tangkap tadi, kontrak belajar ini semacam kita membuat kesepakatan dulu di awal sepertinya, bersama dengan siswa dan juga nanti ada keterkaitan dengan orang tua juga. Jadi mungkin seperti itu sementara. Jadi kontrak belajar ini memang kita diskusikan bersama siswa dulu mungkin, baru nanti draftnya sampai ke orang tua, mana yang akan disepakati, baru semuanya kalau memang sudah tidak ada revisi, Baru nanti kita sepakati ya. iya kita sepakati bersama. Gitu nih. Iya. Berarti tadi mungkin perlu diubah kalimatnya, soalnya tadi ada kalimat yang menyatakan bahwa peserta didik memaparkan draft kontrak belajar. Nah sebenarnya kan bukan peserta didik yang memaparkan nih. Yang di kegiatan tadi kayaknya. Nggih. Yang bawah Pak. Yang bawah Pak. Lanjut Pak. Di proyek kegiatan pernah ini. Nah yang Itu ini pertemuan ini yang pertama Pak, pertemuan pertama peserta didik memaparkan draft kontrak belajar dan tata tertib. Sebenarnya yang memaparkan itu kan berarti bukan anak-anak ya, berarti kita yang memaparkan kontrak belajarnya atau bagaimana? Kemudian anak-anak dan orang tua nanti memberikan masukan mungkin, kemudian baru disepakati, gitu. Atau memang draftnya ini dari siswa? menyiapkan bahan paparan tentang pentingnya kontrak belajar. Bukan yang persiapan Pak, yang pelaksanaan pertemuan 1. Iya Bu, betul kalau itu. Soalnya kan sudah dari awal di atas sudah ada di persiapan. Kontrak belajarnya itu ada dengan bimbingan guru. Jadi mereka baru di pelaksanaan 1. Hasilnya itu. Hasilnya mereka paparkan Ya. gitu, dalam pertemuan 1. Itu. Oke, sama gitu. Kemudian dari awal Pak yang ngapunten ini saya melihat mungkin ada beberapa tulisan yang perlu diperbaiki. Maaf. Siap, Bu Leli, siap. Proyek itu ganti proyek ya Pak? Efek tidak tidur ini Bu Leli. Iya. Proyek, kemudian aktivitas yang pakai F itu diganti V. Di agak ke bawah. Mana ya tadi ya? Oh Pak. Iya Pak. Kurang aktif F kalau di tulisannya masih pakai F Pak. Nanti harusnya kita pakai V. Nggak bisa define. Atau nanti kita edit sendiri atau bagaimana? Atau langsung aja nih? Mungkin nanti bisa dibenahi Bu setelah proses kerja kelompok ini selesai. Iya. Di sini nanti Kemudian ini saya pengen tanya lagi Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah membuat konsep ya tentang P5BK ini kan kemarin kita membuat konsepnya ada bulan-bulan tertentu, kemudian nanti kita ada 1 minggu yang untuk pelaksanaan ini P5BK ini. Nah ini yang ingin saya tanyakan, berarti kalau seperti yang dipaparkan Bu Lian tadi, kita memang setiap bulan ya Bu, setiap bulan di akhir bulan begitu melaksanakan kegiatan ini. Berarti ini untuk 3 tema sama, maksudnya pelaksanaannya kita laksanakan nanti 3 tema dalam setiap akhir bulan, ataukah tema 1 kita habiskan dulu sampai berapa bulan, kemudian tema 2, kemudian lanjut tema 3, fase E begitu atau bagaimana? Baik, mungkin bisa jadi memang untuk 288 jam sendiri kalau dari pemateri yang saya tangkap kan dibagi menjadi 3 karena kita membawa 3 tema dan di sana ada 96 kalau tidak salah jam pembelajaran yang nantinya akan kita bagi di tiap akhir bulan untuk implementasi dari kegiatan ini.
untuk terkait dengan berapa jam setiap ini nih, apakah tema satu, apakah yang kepekerjaan dihabiskan dulu, baru nanti kita berpindah ke budaya kerja, kemudian setelah itu selesai kita berpindah ke tema pilihan kita, ataukah dalam 1 tahun itu kita barengan, seperti itu Bu Leli pertanyaannya. Kalau dari pandangan saya, mungkin dari ada tambahan dari Bapak Ibu dulu. Kalau dari pandangan saya, di sini diselesaikan dulu dari tiap temanya, seperti itu. Jadi misalkan dari budaya kerja itu 96 jam. Jadi mungkin kita fokus ke sana terlebih dahulu. Selesaikan itu dulu. Ya, ketika sudah selesai kita bisa fokus lagi ke proyek yang lain, karena menurut saya ketika dicampur nanti kita akan bingung mau menyelesaikan yang mana dulu, karena proyeknya juga tidak hanya 1 atau 2 hari selesai, beberapa tugas juga butuh beberapa waktu begitu. Jadi menurut saya setiap tema diselesaikan dulu. Saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman mungkin teman-teman ada tambahan. Berarti intinya nanti kalau menurut Julian kita selesaikan dulu 1 tema sesuai dengan jam yang sudah dialokasikan gitu, baru nanti kita lanjut ke tema selanjutnya gitu. Mungkin ada pandangan yang lain Bapak Ibu, ataukah enak sama-sama Bu supaya jalan sama-sama gitu, atau bagaimana? Oke Bu Hikmah dulu. Hikmah dulu. Oh ya. Monggo Hikmah, belum terlihat ya Bu. Belum. Ya maaf Bu, ini kameranya seperti tiba-tiba ada gangguan dan sudah berusaha dibetulin masih tidak bisa. Ini saya mau coba berkomentar untuk masalah itu. Saya setuju dengan pendapat dari Julian, ya. Lebih baik kita fokus pada 1 tema terlebih dahulu, kita selesaikan, baru apalagi kita ini nanti bukan 1 guru, nanti ada beberapa guru, nanti kalau temanya saling bergantian nanti tambah sulit. Hikmah pakai kameranya Pak Irul. Nakal ya Pak Irul. Seperti itu aja yang saya tambahkan. Jadi tidak perlu diselang-seling, jadi kita fokus 1 tema dulu dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Dalam 1 tema nanti kan ada beberapa kegiatan seperti itu, jadi tidak usah dicampur. Masalahnya apa nanti kalau nanti kita ganti-ganti tema dan kita tahu ini yang megang ini bukan 1 guru, nanti tambah bingung kita Bu, ya. Apalagi ini hal baru. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Hikmah. Mungkin tadi Bu Dela ya, Bu Dela mau menyampaikan pendapat sekarang Bu Dela. Terima kasih waktunya Bu Leli. Kalau menurut saya, karena memang sudah saya baca tadi untuk modulnya ya, modul atau konsep yang sudah kita buat tadi, yang bersama-sama kita buat, bahwasanya untuk proyek memang harus dikerjakan sewaktu itu, maksudnya itu 1 proyek selesai dalam 1 waktu seperti itu dengan beberapa hari seperti itu, seperti yang sudah kita bahas bersama tadi. Misalnya contohnya untuk mandiri bergotong royong, di sana ada proyeknya itu kita ada fasilitator dengan TNI Polri seperti itu. Kalau seandainya itu nanti bersamaan kegiatannya, sepertinya tidak memungkinkan. Misalnya pada saat kegiatan itu kita bersamaan dengan pemilihan OSIS seperti itu kan ya, itu kan memang tidak akan fokus dan tidak akan maksimal untuk hasilnya. Jadi kalau untuk persepsi saya memang kegiatan itu difokuskan 1 kegiatan selesai, setelah itu ada kegiatan lagi untuk proyek selanjutnya seperti itu Bu Leli. Terima kasih. Terima kasih Bu Hermas. Jadi menyampaikan pendapatnya. Mungkin sambil sama-sama menyimpulkan saja untuk kesepakatannya modul ini nanti bagaimana, karena kan tuntutannya kan untuk sementara masih 2 modul wajib, 1 modul pilihan, di mana nanti ini harus 1 tahun ini harus sudah berjalan semuanya.
Jadi mungkin bisa nanti diambil kesepakatan, kita koordinasi dengan kurikulumnya, modul apa dulu yang harus dijalankan dari ketiga itu, minimal 3 itu, atau misalkan harus sampai 9 modul harus dijalankan, apakah mungkin? Tapi kalau misalkan hanya 3 modul dengan 2 modul wajib, 1 modul pilihan, bisa nanti koordinasi dengan kurikulum, apa dulu yang harus dijalankan. Kalau misalkan nanti di awal untuk yang kelas 10-nya, yang budaya kerja dulu, karena kan penanamannya budaya kerja kan harus di awal dulu, monggo. Kemudian untuk yang pilihannya bisa nanti sambil jalan dengan melihat jadwal dari kegiatan sekolah, bisa dimaksimalkan di situ mungkin untuk yang modul pilihannya. Mungkin itu. Ya, sudah muncul sekarang hikmah ya, dan di belakangnya ada Pak Irul. Sudah tidak berada di hutan lagi, Pak Irul. Bu Dianeng, silakan Bu Dianeng. Terima kasih Ibu Moderator. Di sini saya mau menyampaikan Ibu, dari awal saya membaca mengenai paparan sikap kerja dan 5R, mengatakan Ibu. Di sini saya lihat pada tahapan proyek sikap kerja dan 5R, dan nantinya turun ke bawah untuk akan dijabarkan begitu nggih, dimensi-dimensi elemen dan sebagainya. Terus kemudian ada catatan yang perlu ditambahkan mungkin biar kita juga tidak bingung Ibu. Untuk sikap kerja ini meliputi apa saja, nggih. Terus penerapan 5R-nya ini apa saja? Karena kalau saya baca sikap kerja dan penerapan 5R, lebih banyak 5R di sini, Bu. Jadi ini komitmen belajar misalkan muncul di bawah itu kan ada 1A, 1B. Saya ini juga bingung mulai tadi tuh naik ke atas, ke bawah, Bu. Mungkin perlu dijabarkan di atas ini bahwa di komitmen belajar itu terdiri dari kontrak belajar dan tata tertib gitu, dan juga satunya lagi itu komitmen belajar sendiri. Terus nanti turun lagi, nanti ini di sini juga bisa ditulisi ditambahi berapa JP Bu biar enak di cara penggunaan panduan proyek di atas loh Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu Dianeng. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kita sudah sekitar 30 menit, berarti untuk satu modul ini sudah harus selesai kita bahas. Mungkin yang lain-lain kita bisa off air nanti ya membahasnya. Oke, sudah? Apa ada tambah lagi? Kalau tidak ada saya simpulkan, mungkin nanti untuk yang perlu dibenahi dari modul yang kita susun, yang pertama tadi ada beberapa tulisan yang perlu dibenahi. Kemudian tadi untuk draft kotak belajar itu memang sudah betul, pemahaman saya yang kurang tepat. Kemudian mungkin dari sarannya Bu Dianeng perlu ditambahkan tentang sikap kerja yang secara rinci, karena yang mungkin kita tuliskan baru yang 5R yang lebih mendominasi. Gitu ya. Bertambah lagi mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke tema wajib kedua Pak Yayang. Monggo Pak Yayang. Ditampilkan dulu materinya tentang budaya kerja ya. Yang kedua tentang kepekerjaan. Yang memaparkan Bu Hermas. Ayo Bu Hermas. Mohon izin untuk filenya ini di grup ya. Ya, kepekerjaan ya yang ini. Iya, itu center kono Ibu. Apa? Raise hand Bu. Kepekerjaan. Yang mana? Mohon maaf, saya nggak bisa bilang. Yang ada di grup. Yang tadi itu. Iya. Itu Pak yang ada kemudian lanjutan modul P5 kita tema apa saya screen? Ya enggak apa-apa. Saya aja. Bagaimana sih Pak ini ya? Pak Irul lah cip-cip ya Pak. Oh biar tidak ngantuk. Harusnya kalau tidak ngantuk kan tidak cuma diisi Pak Irul. Seperti komen di awal nih Pak Irul. Kepekerjaan nih, benar Mas ini.
Yang ini sudah ini Mbak. Ya, yang ini. Bukan. PPT. Yang dari Bu Jani itu sudah full apa yang masih pecah-pecah? Oh, oke. Langsung ke Pak yang Maman. Modul PPT Oh, yang di Iya. Oke, saya buka. Bu Hikmah kok enggak kelihatan lagi Bu Hikmah? Oh, Bu Hikmah kamar mandi. Pak Irul? Pak Irul kok menghilang juga? Oh, masih makan. Ini Sudah, proses. Setengah 12 harusnya kalau 90 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bu Leli. Mohon izin pada teman-teman, ini saya coba menjelaskan dulu tema keberkerjaan yang kita coba buat nanti bisa dikumpulkan di tugas pada hari ini. Next, untuk yang slide berikutnya, Pak Yang. Next saya. Ya, dari modul ini, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya dan budaya kerja, tema kepekerjaannya saya di sini memilih tentang membangun mimpi, di mana tujuannya adalah memberi bekal pada siswa agar setelah lulus bisa menjadi orang yang mandiri. Nah, di modul ini nanti membuat deskripsi tentang kegiatan, tujuan, target, tahapan, refleksi hingga referensi pelaksanaan. Next, kemudian yang ketiga, 4, langsung mungkin ini deskripsi profilnya untuk membangun mimpi. Jadi diharapkan di sini nanti dari tujuannya sendiri tidak hanya membangun elemen profil pelajar Pancasila, tapi di sini memberikan pengalaman apa sih dari hasil pengalaman mereka setelah mengadakan kunjungan industri di beberapa didi. Mereka akan membuat apa sih yang bisa nanti menjadi impiannya mereka setelah mereka lulus dari sekolah ini. Jadi misalkan kalau di SMK Mulu kan ada 4 jurusan. Ada yang broadcasting, kemudian ada yang asisten keperawatan, kemudian sekarang kan sudah berubah jadi pelayanan kesehatan, jadi keperawatan, kemudian teknologi farmasi dan teknik laboratorium medik. Jadi dari keempat jurusan itu setelah melakukan kunjungan industri nantinya mereka bisa membuat apa sih kedepannya. Saya setelah melihat setelah belajar di SMK Mulu, kemudian setelah melihat dunia usaha, apa yang mereka bisa harapkan setelah kedepannya seperti itu. Next, yang kelima, Pak Yan. Nah, tahapan yang pertama adalah pengenalan diri, bagaimana mereka menjabarkan kemampuan dirinya, kemudian menjelaskan konsep tentang pengenalan diri, menjelaskan program keahlian masing-masing. Dari pengenalan diri situ, kemudian kita lanjut ke kontekstualisasinya, yaitu mengenalkan medan. Di mana mengenalkan medan ini, kita coba untuk memperlihatkan siswa bagaimana dunia kerjanya. Jadi dari situ mereka bisa melihat, oh ternyata nanti setelah saya lulus, dunia kerja saya atau medannya nanti akan mengarah seperti itu. Seperti itu. Kemudian memberikan informasi tentang persyaratan bekerja dan mempersiapkan kemampuan. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan, di mana pelaksanaannya adalah persiapan, pengamatan, wawancara, dan pengambilan hasil data. Di pelaksanaan persiapan, pengamatan, wawancara, dan pengambilan hasil data di sini, dari masing-masing siswa bisa melakukan kegiatan observasi di dunia kerja mereka,
ataupun nanti ketika mereka ada kegiatan PKL seperti itu. Kemudian hasilnya mengolah dan menyimpulkan data. Nah, untuk next Pak Yang, ke dimensi proyeknya. Nah, dimensi proyeknya yang mengacu ke profil pelajar Pancasila, di sini yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, mandiri, beranal kritis, dan kreatif. Aktivitas dari masing-masing profil pelajar Pancasila di sini untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa-nya dan berakhlak mulia, yaitu pengenalan diri, penguatan kompetensi, pelaksanaan, dan hasil. Di mana pengenalan diri ini bisa memberikan kepada masing-masing siswa agar mereka percaya diri, kemudian penguatan kompetensinya yaitu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan sekaligus budaya kerja yang mereka bisa lakukan di masing-masing laboratorium. Kemudian untuk bergotong royongnya adalah penguatan kompetensi, pelaksanaan dan hasil, mandirinya pengenalan diri, penguatan kompetensi pelaksanaan dan hasil, sama kemudian bernalar kritis sampai kreatif sudah saya jabarkan di situ. Nanti mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan arahan atau tambahan terkait dimensi proyek yang mungkin masih kurang berkenan. Next, berikutnya Pak Eyang. Kemudian cara penggunaan perangkat ajar ini, dirancang sedemikian rupa untuk memberikan panduan kepada guru SMA atau SMK kelas E untuk mencakup kegiatan kurikuler yang mengandung tema kepekerjaan. Next, ya, tahapan pelaksanaan ini untuk pengenalan dirinya, aktivitasnya, silakan. Next, berikutnya. Nah, untuk pengenalan dirinya yang pertama adalah di sini dari persiapannya guru mempersiapkan cara membuat gambar kehidupan untuk mengenal diri masing-masing. Jadi di sini guru memberikan pertanyaan awal, apakah mereka sudah mengenal diri masing-masing? Dalam hal ini adalah ingin tahu istilahnya dari asesmen diagnostiknya. Jadi pengenalan diri ke siswanya, cara belajarnya, kemudian hobinya, kesukaannya, apa sih yang tidak mereka suka, atau bisa jadi pelajarannya mereka pengennya seperti apa, bisa seperti itu. Nah, dari poin yang A, kita lanjut ke poin yang B, guru meminta peserta didik untuk menyampaikan pemikiran awal tentang diri masing-masing. Sama halnya seperti yang pertama, jadi mereka di asesmen diagnostiknya seperti itu, apa sih yang mereka sukai, kemudian pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Next, Pak Yayan. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep pengenalan diri. Jadi konsep pengenalan dirinya di sini sama seperti yang di awal tadi, di asesmen diagnostiknya, kemudian dari peserta didik bisa menuliskan tanggapan tentang kemampuan yang dimiliki. Jadi tidak hanya mengenalkan dirinya sendiri, tapi kita coba apa sih yang bisa kalian tunjukkan, kemampuan apa sih yang mereka miliki sehingga mereka, aku mampu untuk melakukan hal seperti ini, seperti itu. Atau misalkan kenapa kalian mengambil hobi ini, karena saya suka atau apa seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Next, yang berikutnya, poin kedua, ya, yang ketiga adalah menjelaskan program keahlian. Jadi di sini dari guru menyiapkan materi tentang karakteristik program keahlian yang terdapat di sekolah dan media pembelajaran yang digunakan. Jadi persiapannya di sini dari Bapak Ibu guru yang mengajar P5PK di sini bisa mengarahkan profil masing-masing program keahlian yang ada di sekolah. Dari situ pembelajarannya seperti apa bisa dipaparkan pada siswa. Next, tahapan pelaksanaan proyek penguatan kompetensinya. Yang pertama yaitu mengenalkan medan kerja. Nah, di sini persiapannya adalah
guru mempersiapkan materi tentang konsep pengenalan diri yang akan disampaikan pada peserta didik dan media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi medan kerjanya di sini yang pertama yaitu tentang pembelajaran di sekolah. Kemudian setelah memperkenalkan medannya untuk pembelajaran yang ada di sekolah, guru bisa memberikan gambaran juga pengetahuan tentang dunia kerja yang nantinya mereka akan kunjungi seperti itu. Next yang berikutnya 14. Tab yang kedua yaitu menginformasi persyaratan bekerja. Jadi guru mempersiapkan materi tentang kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri yang akan disampaikan pada peserta didik dan media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi di sini setelah mereka mengetahui tentang dunia kerja atau dunia industri yang akan mereka hadapi, dari Bapak Ibu di sini nanti bisa membimbing untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, seperti kalau misalkan ada siswa mau melanjutkan ke dunia kerja atau dunia industri yang mereka inginkan, apa yang harus mereka butuhkan. Atau misalkan mereka ingin kuliah atau kuliah sesuai kompetensinya mereka, apa yang perlu mereka butuhkan. Jadi di situ. Next yang berikutnya, yaitu yang ketiga adalah menyiapkan kemampuan. Jadi guru mempersiapkan materi tentang cara melakukan pengamatan, cara melakukan wawancara, dan cara mengambil data pada saat kunjungan industri. Jadi proyek di sini bisa nanti bekerja sama dengan Mapol Bahasa Indonesia tentang keterkaitan wawancara, kemudian nanti bisa ke matematikanya tentang pengambilan datanya. Jadi di sini nanti guru membimbing diskusi besar untuk membahas hasil kerja peserta didik, dan peserta didik memperbaiki kekurangan terkait langkah sebagai syarat kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dan yang ketiga, guru membentuk kelompok diskusi. Ya. Dan guru memberikan penjelasan tentang cara mengambil data pada saat kunjungan industri, yaitu hal yang perlu dicatat, cara menyiapkan pertanyaan untuk wawancara, dan cara mengambil gambar atau video. Seperti itu. Next yang berikutnya, tentang tahapan pelaksanaan proyek pelaksanaan. Apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah persiapan. Jadi karena ini sistemnya kunjungan industri, kalau misalkan nanti memungkinkan kunjungan industrinya ke luar kota, maka yang perlu dipersiapkan yang utama adalah alat transportasinya. Kemudian pelaksanaannya adalah peserta didik membuat daftar kebutuhan yang disiapkan pada saat kunjungan industri seperti itu. Sampai nantinya guru bisa memantau persiapan anak-anak sudah fix atau belum, seperti itu. Next yang berikutnya. Yang kedua adalah pengamatan. Jadi pengamatannya di sini adalah peserta didik mengunjungi industri yang sudah ditetapkan, kemudian dipandu oleh pihak industri untuk melihat setiap unit kerja atau area lingkungan industri. Kemudian di situ siswa bisa mencermati, bisa mengambil gambar dan di situ. Yang berikutnya. Nah, ini di sini adalah tahapan wawancara. Jadi lembar daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya tentang persiapannya di situ. Dari situ nanti dari lembar daftar pertanyaannya bisa nanti ditanyakan ke pihak industri bagaimana nanti hasil wawancaranya dan bisa dilakukan pengamatan. Yang berikutnya, next. Ya, ini langsung ke pengambilan data. Jadi dari pengambilan data itu mereka bisa mengambil informasi lebih banyak dari hasil wawancaranya. Nanti dari pengambilan data ini kita coba koordinasi dengan Mapol Bahasa Indonesia dan juga Mapol Matematika, mungkin apa yang bisa diambil datanya. Kalau misalkan pengambilan datanya berupa informasi yang nanti bisa dibuat untuk teks deskripsinya, bisa nanti kita kolaborasi dengan Bahasa Indonesia
Kemudian kalau misalkan dibutuhkan data-data yang berkenaan dengan statistik, nanti kerjasamanya proyeknya di sini nanti bisa kolaborasi dengan Mapel Matematika. Next, yang berikutnya. Nah, di tahapan pelaksanaan proyek hasil, oke, kita lihat di sini tahapan yang pertama adalah next, Pak ya. Ya, di sini adalah mengolah dan menyimpulkan data. Jadi dari data anak-anak yang sudah mereka peroleh, kita coba meminta anak-anak untuk berdiskusi, kemudian apa sih dari hasil pengamatannya mereka bisa didiskusikan, bisa nanti berupa tes deskripsi atau bisa berupa data. Nanti kita coba kerjasama dengan nanti mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun matematika ya. Apa sih yang dari hasil pengamatannya yang dibutuhkan apa? Kalau memang hanya sebuah pengalaman, misalkan bisa nanti tes deskripsinya bisa, atau nanti kolaborasinya ke matematika nanti seperti apa. Next, yang berikutnya, menyusun laporan. Nah, menyusun laporannya di sini belum menjelaskan prosedur penulisan laporan pengamatan. Jadi nanti ini di sini mungkin kita coba kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia juga berkaitan dengan bagaimana sih alur penulisan laporannya seperti itu. Dari situ dari guru P5BK-nya tinggal mengarahkan saja tentang penulisan pelaporannya. Next, yang berikutnya. Presentasi laporan. Nah, kalau mereka sudah melakukan laporannya sudah selesai, maka nanti dari peserta didik masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil laporannya. Berikutnya Pak Yan. Nah, jadi setelah itu rangkaian kegiatannya, maka untuk refleksi awalnya nanti kegiatan ini dilakukan pada saat dan selama peserta didik mendapatkan informasi tentang pengenalan diri dan penguatan kompetensi yang dilakukan menggunakan instrumen sebagai berikut. Jadi di sini ada instrumennya, di mana instrumennya nanti istilahnya seperti kita coba saya mengenal karakter diri sendiri. Jadi ini bisa ke asesmen diagnostiknya ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini anak-anak bisa memberikan checklist, tanda checklistnya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan tidak tahu. Jadi di sini bisa digunakan untuk rubrik asesmen diagnostiknya. Kemudian berikutnya Pak Yan. Di refleksi akhir nanti, kegiatan ini dilakukan pada saat dan selama peserta didik melakukan kunjungan industri yang dilakukan menggunakan instrumen sebagai berikut. Jadi di refleksi akhirnya ada beberapa instrumen. Yang pertama, bisa dilanjut Pak ya. Nah, di sini juga sama. Jadi setelah dari penjelasan tentang cara mengamati, wawancara, dan pengambilan data, apa yang mereka dapatkan? Apakah mereka sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau tidak tahu? Kemudian setelah dilakukan pendampingan juga, hal yang ingin mereka lakukan setelah mengikuti kegiatan kunjungan industri apa? Jadi di situ bisa anak di paling bawah itu bisa memberikan komentarnya. Next, yang berikutnya, instrumen yang berikutnya. Nah, di sini ada lembar kerja kelompok. Jadi nanti bisa dilihat dari komunikasinya, kemudian selektifnya, sikap dirinya, dan fokus mereka selama kegiatan berkelompok bagaimana. Di sini juga sudah ada instrumennya. Next, yang berikutnya, Pak ya. Ini rubrik asesmen hasil proyeknya. Jadi ada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan ketepatan. Jadi kualifikasinya sudah ada di sini. Tinggal nanti kita menyesuaikan masing-masing kelompok bagaimana dari hasil laporannya mereka. Next. Terakhir, nah ini sudah glosariumnya. Ya, glosariumnya berkenaan dengan modul ini. Saya rasa sudah jelas di situ. Itu saja mungkin Pak Yan dari saya. Mohon arahannya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada saya yang blebet gitu ya.
Mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hermas. Ini kita kan sama-sama belajar ya, mendiskusikan apa yang seharusnya ditambahkan atau mungkin dikurangi atau disesuaikan dari apa yang sudah kita susun. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bu Hermas atau mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Bu Ci. Terima kasih waktunya Bu Leni. Di sini saya mau menanyakan terkait dengan poin 7 Ibu, yaitu terkait dengan merancang perangkat ajar pada fase E itu yang mencakup kokurikuler ya, yang berkaitan dengan kepekerjaan. Apakah untuk tema kepekerjaan ini hanya diberikan kepada anak yang fase E, atau kemudian ada tindak lanjut lagi pada anak yang sudah naik ke fase E? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ci. Mungkin Bapak Ibu yang lain nih memberikan pendapatnya dulu atas pemahamannya mungkin. Monggo Bapak Ibu. Bu Maya, silakan Bu Maya. Ya, terima kasih Bu Leli. Mungkin kalau saya menanggapi Bu Puji, pertanyaannya Bu Puji tadi, tema kepekerjaan ini kita berikan di kelas 10, gunanya memang untuk mengenalkan dunia kerja nantinya. Ini di tahap awal Bu, semacam kalau istilahnya itu yang sudah pernah kita lakukan itu semacam kunjungan industri, mungkin seperti itu. Jadi nanti akan ada kelanjutan di fase berikutnya, tidak lanjut yang lebih lanjut terkait dengan kepekerjaan. Terima kasih Bu Maya. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun? Kalau tidak ada saya yang tanya ya Bu. Ini Ibu Hermas sebagai guru bahasa Indonesia atau Bapak Ibu yang lain. Saya ini kemana sebenarnya ingin tanya kepada Fasilnas, cuma karena belum ada kesempatan, jadi katanya kan di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami. Nah, tadi Bu Hermas menyampaikan bahwa di dalam proyek ini ada wawancara, kemudian penulisan laporan, yang itu nanti bisa bersama dengan guru bahasa Indonesia atau guru yang lain, karena kemarin saya sempat membaca bahwa tadi saya sempat membaca dari materi Fasilnas bahwa ini harus yang sesuai dengan sekolah proyeknya dan harus kolaborasi dengan semua mata pelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, terutama untuk bahasa Indonesia, tadi kan ada wawancara dan penulisan laporan. Nah, guru bahasa Indonesia ini bekerjanya itu apakah saat proyek berlangsung? Jadi ketika ada jam tertentu untuk proyek kepekerjaan ini, kami masuk untuk memberikan pemahaman tentang wawancara, laporan dan sebagainya. Padahal di situ ada guru lain yang memang memegang tema P5BK ini atau proyek P5BK ini, kemudian ataukah kami selipkan di dalam pembelajaran kami selain waktu P5BK yang ada alokasi waktunya tersebut, begitu Bu Hermas. Pak Yayang, Pak Irul. Mohon izin Ibu, saya untuk pergi ke masjid dulu dengan Pak Irul. Oke, saya titip salam ya Pak. Bu Leli nanti ini bisa mengambil alih rekor di laptop saya. Saya semuanya Pak. Terima kasih ya Pak Yayang. Soalnya ada 2 rekor, yang satu rekor pakai Google Meet, yang satu pakai OBS. Ini. Oh, diambil alih Bu Dela ya? Oh, ya. Terima kasih Bu Dela. Ini OBS-nya seperti ini OBS-nya. Pakai laptop saya Bu Dela. Ini OBS-nya seperti ini. Itu muncul. Ini tinggal klik stop record yang ini. Ketika sudah selesai stop record. Jadi stop record yang pertama di Google Meet, yang satunya di OBS. Yang ini stop recordnya di sini dan Boten Bu, soalnya kita punya sebenarnya kita berakhir 11 lebih 10 Bu Diani. Terima kasih.
Makasih. Ya, tapi tadi syaratnya kan harus 90 menit. Berarti ya kita nanti sampai sekitar setengah 12. Ini kurang satu materi ya? Kurang satu materi tentang suara demokrasi. Boleh yang Siapa yang kasih ya? Saya nggak ada alasan menguji siapa ya. Daripada kuliah harusnya Kak Yayang ya. Ya harusnya ya. Semoga lanjut jawaban saya. Pertanyaan saya bagaimana Bapak Ibu? Oke. Saya masih gerambang ini. Sepertinya kemarin bahasa Indonesia. Jadi saya merasa punya banyak PR. Oke, mungkin bisa saya coba menjawab. Nanti mungkin dari Bapak bisa menambahkan. Karena ini P5BK ini kan kegiatannya kan kegiatan secara blok, bisa 1 minggu full atau bagaimana. Jadi di situ memang event-eventnya P5BK. Kalau memang dari event-eventnya P5BK, nanti bisa selaku mapel bahasa Indonesia-nya bisa mengambil Ibu. Jadi kalau materi mungkin di awalnya secara modulnya Bu Leli atau pelajarannya Bu Leli bisa memberikan materi secara singkat, bagaimana penyusun pelaporan, wawancara itu bagaimana, tapi secara teknisnya nilainya nanti bisa mengambil dari kegiatan P5BK ini. Seperti itu. Jadi actionnya anak-anak, pelaporannya itu bisa mengambil kasusnya itu dari kegiatan P5BK untuk kunjungan industrinya. Mungkin seperti itu dari saya. Atau mungkin ada pemahaman lain dari Bapak Ibu. Jadi tetap nanti dari Bu Lelinya bisa memberikan arahan secara umum saja. Oh ini loh wawancara itu nanti begini. Kemudian membuat laporan begini. Tapi untuk secara teknis ke dalamnya mengacu ke materinya itu dari guru-guru P5BK maunya itu wawancaranya seperti apa. Kemudian laporannya itu mau laporannya seperti apa. Jadi beliau hanya memberikan gambaran umum secara bahasa Indonesia, tapi untuk konteks materinya, kemudian apa yang ingin diharapkan nanti dari Bapak Ibu guru P5BK bisa menjelaskan lebih detailnya. Wawancaranya itu mengenai ini seperti itu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan pemahaman. Monggo Bapak Ibu. Kalau saya sendiri sih mungkin yang disampaikan oleh Bu Hermas tadi kan konsep kita sebelum mengikuti BIMTEK ini ya Bu Hermas ya. Nah, kalau saya pribadi mungkin karena juga bahasa kasarnya mungkin setiap mapel kan sudah ada target sendiri yang harus disampaikan. Kalau misalnya nanti kita tanyakan pada Fasilnas saja, mungkin bisa di dalam pelaksanaan proyek itu anak-anak juga diberikan bekal dari guru mapel yang mungkin berhubungan gitu. Boleh. Jadi bisa lebih fokus gitu loh. Kita ketika mengajar di kelas tentang mapel bahasa Indonesia ya sudah tentang mapel bahasa Indonesia, tapi nanti ketika proyek itu kita kolaborasi dengan guru P5BK-nya, kita sampaikan materi yang diperlukan dalam proyek itu. Mungkin nanti bisa kita tanyakan gitu. Kalau saya mungkin lebih enak seperti itu sih. Kalau Bapak Ibu mungkin bagaimana? Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya nanti ketika ini sudah di modulnya proyek ini ke depannya mungkin bisa saling kesepakatan saja nanti membahas mengenai wawancaranya atau laporannya seperti apa biar nanti guru bahasa Indonesianya juga mengarahkannya atau memberikan materinya tidak terlalu lebar ke situ. Oke, terima kasih Bu Hermas. Kemudian ini saya juga menemukan masalah Bapak Ibu. Selama ini kan memang cita-cita kita itu melaksanakan kunjungan industri ke industri yang besar, kemudian anak-anak juga mendapatkan gambaran secara nyata gitu tentang industri kerja itu seperti apa sih sebenarnya. Cuma karena memang sekarang selama kurang lebih 2 tahun ini kita juga masih terkendala adanya COVID-19 yang juga belum mereda atau belum hilang, kemudian kita masih belum bisa melaksanakan kunjungan industri secara maksimal. Nah, tapi ternyata di dalam proyek P5BK ini kan juga nanti kan ada program kunjungan industri yang akan kita laksanakan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, yang kita programkan nanti di dalam proyek pekerjaan ini,
nanti kita pilih studi keluar kota yang sekaligus mungkin anak-anak bisa ada gambaran studi yang besar, kemudian sudah benar-benar jelas studinya gitu, dengan 4 jurusan mungkin nanti bisa berangkat semua, ataukah nanti kita masih melaksanakan kunjungan industri yang masih ada di daerah kita sehingga masih mungkin ketika pandemi belum berakhir itu bisa terlaksana tapi kurang maksimal gitu. Mungkin Bu Maya bisa memberikan pendapatnya. Nanti kita kunjungan industrinya itu rencananya dalam proyek ini itu kunjungan industrinya apakah kita keluar kota dengan industri yang besar ataukah kita tetap melaksanakan kunjungan industri di sekitar daerah kita karena adanya pandemi ini belum kaya. Soalnya kan nanti di dalam modul ini kan juga kita rencanakan apa yang akan kita laksanakan kan nanti. Menunggu keputusan Bapak Jokowi PPKM dilanjut apa enggak? Betul, PPKM dilanjut apa tidak ya? Ya, PPKM-nya itu juga kayak mie ya. Walaupun nanti keluar ada levelnya. Kalau keluar kota setiap siswa nanti disuruh swab semua nanti gimana ya? Kalau menurut saya sih, saya pribadi kunjungan industri itu tidak harus anak-anak itu ke industri yang besar. Jadi bisa mitra Iduka saja sementara yang sudah bekerja sama dengan kita, dan kalau itu mumpuni yang di dalam kota kita cari yang di dalam kota saja. Tapi untuk kalau yang mungkin yang jurusan ini yang broadcasting dan perfilman ini kita yang mungkin harus keluar kota, sepertinya seperti itu. Kalau yang kesehatan sih kita di rumah sakit kan di rumah sakit saja karena ini milik kita sendiri. Tapi yang kalau yang broadcasting mungkin yang butuh ke studio perfilmannya. Gitu. Berarti rencananya nanti tetap kita masih di sekitar daerah ya karena pandemi juga masih belum ada kepastian kapan berakhir. Dan mungkin yang keluar kota nanti untuk yang broadcasting dan perfilman. Ya, mungkin ada tambahan lagi Bu Hikmah, silakan Bu Hikmah. Iya Bu, untuk masalah kunjungan industri itu kan berkaitan dengan dana ya Bu ya. Seperti yang kami dengar saya dari fasilitator kita untuk masalah-masalah seperti itu ya ada baiknya langkah awal dulu kita merencanakan, kita juga harus konsultasi, kita diskusikan dengan pihak sekolah, terutama dengan seperti itu bagaimana masalah dananya. Jadi nanti kalau misalnya masalah dan bisa keluar, mana yang besar atau yang kecil. Oke, mungkin bisa menambahkan kalau memang misalkan tidak memungkinkan untuk kunjungan industri, mungkin bisa secara virtual dengan dunia industri. Saya yakin Bu Mas kalau kunjungan industri yang virtual anak-anak akan lebih banyak terlelap daripada memperhatikan. Misalnya nanti ada tur apa sih yang tur virtual room. Sih? Ya tur room itu kan itu. Room tour. Study akan enggak mungkin enggak memberikan efek yang benar-benar bisa dipahami dan pengalamannya kurang nanti. Seperti kita lah, misalnya kita nih sekarang kurang piknik mau ke Bali, kita mau room tour ke Bali. Enggak terasa pikniknya. Oke, Sampun Bapak Ibu. Sudah, kita lanjut ke materi ketiga ya. Tapi sebelumnya saya simpulkan dulu. Nanti maaf, untuk modul kebekerjaan ini yang pertama tadi masalahnya untuk wawancara, maksudnya untuk guru mapel yang lain ini kolaborasinya dalam bentuk ketika pelaksanaan proyek atau diselipkan dalam pemberian pelajaran dalam mapelnya sendiri-sendiri. Nanti mungkin ini jadi PR kita tanyakan kepada Fasilnas. Kemudian yang kedua untuk kunjungan industri, nanti bisa kita konsepkan bersama, bicarakan bersama dengan sekolah. Kunjungan industri yang akan kita laksanakan, itu nanti akan kita laksanakan keluar kota atau tetap di dalam kota. Gitu. Terima kasih. Lanjut ke materi ketiga, Bu Puji. Terima kasih. Materi ketiga ya Bu Puji. Terima kasih Bu Hermas. Ayolah Bu Uji ya. Oke lah. Soalnya ya Pak Yaya melarikan diri Pak Yaya. Oke Bu Hermas.
Bu Hermas sekarang fokus Dapodik ya Bu Hermas, perjuangkan pengajuan SKTP ya Bu Hermas. Materinya? Budela. Materinya Budela. Yang suara demokrasi. Materinya Pak Yayang. WhatsApp-nya atau saya ya yang presentasi, saya tadi sudah coba ya. Sebelum saya buka, sudah sih. Gini. Nah, sekarang saya presentasikan. WA-nya Pak yang gitu tuh, pasti takut kita baca isinya. Sudah tampil kah? Nah, laptop saya suka begini kalau mau presentasi. Belum ya? Suka lemot ini kalau buat presentasi. Atau mau menunggu? Atau mau coba dari yang lain? Punya Pak yang sudah ditutup. Bisa dilanjutkan? Iya, sebentar saya coba. Ini kan yang Pak yang tema suara demokrasi. Iya. Saya coba saya dulu uji Bu Dianing. Sudah? Oke. Siapa? Saya. Nah, ini. Jadi ini kalau dari Pak Ayam mungkin ada beberapa yang salah. Monggo sampean Bu Uji bisa lanjut Bu Uji. Terima kasih Ibu-Ibu atas waktunya sudah diberikan. Ini saya mewakili dari Pak Yayang terkait dengan materi suara demokrasi. Oke. Nah, tolong untuk materi selanjutnya. Bu. Ya, saya untuk slide selanjutnya, ini langsung ke materi ya Bu, deskripsi ya. langsung ke materi saja, poinnya langsung. Silakan. Oh langsung. Tahu. Bisa diturunkan punya beliau. Nggih. Nah, monggo Bu. Ada pun untuk tema kali ini adalah terkait dengan suara demokrasi. Ini sebagai tema pilihan terkait dengan tema yang harus ada pada sekolah TK ya. Adapun tujuannya adalah dengan diadakannya pemilihan umum ketua OSIS atau IPM, SMK Muhammadiyah diharapkan peserta didik memahami konsep demokrasi, mengerti cara pemilih, tahapan pemilihan, cara penyaluran suara, tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Adapun alurnya, yang pertama adalah tahap pengenalan, yang mana setelah itu ada pelaksanaan pendaftaran, kemudian ada pelaksanaan pemilihan dan juga pelantikan. Lanjut, Bu Yani. Ada dulu untuk profil Pancasila di sini tetap dimasukkan, yaitu meliputi kebinekaan global. Kemudian ada juga bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan satunya adalah mandiri. Sebenarnya mandiri ini ada ya. Lanjut Bu Yani. Ini bukan PPT, ini Bu tahapan proyeknya yang Tahapan pengenalan. proyek. Selanjutnya terkait dengan tahapan proyek, pertama adalah pengenalan. Pengenalan suara demokrasi tentang pemilihan pengurus OSIS atau IPM itu sebanyak 2 jam pelajaran. Adapun persiapannya, yang pertama guru mengumpulkan informasi tentang pentingnya demokrasi. Kemudian selanjutnya guru mengumpulkan informasi tentang tahapan demokrasi melalui pemilu. Selanjutnya guru mengumpulkan tata cara pemilu yang benar pelaksanaannya.
Selanjutnya, guru menyampaikan informasi atau sosialisasi tentang demokrasi yang dilakukan di apel, dalam hal ini upacara. Selanjutnya, guru memberikan sosialisasi tentang pembentukan panitia pemilu dayon. Selanjutnya, untuk poin B, pembentukan panitia, ini sebanyak 3 jam pelajaran. Yang pertama, persiapan. Guru mengumpulkan informasi tentang struktur panitia pemilu. Lanjut, Dianeng. Selanjutnya, guru mengumpulkan informasi tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing panitia pemilu. Kemudian, guru membuat kriteria dan syarat menjadi panitia pemilu. Terus selanjutnya, pelaksanaan. Guru menyampaikan pendaftaran panitia pemilihan umum ketua OSIS IPM melalui apel. Selanjutnya, perwakilan masing-masing kelas menyetor nama calon panitia. Kemudian, guru melakukan seleksi calon panitia. Kemudian, guru mengumumkan panitia yang terpilih dan tugas pokok masing-masing. Selanjutnya, Dianeng. Langsung pada hasil. Adapun untuk hasilnya adalah jadwal pelaksanaan pemilihan ketua OSIS atau IPM, kemudian ada flyer pengumuman pendaftaran ketua OSIS atau IPM. Selanjutnya, untuk poin 2, ke atas, Bu Leli. Pelaksanaan pendaftaran. Yang pertama, perekrutan ketua OSIS atau IPM, ini sebanyak 2 jam pelajaran. Yang pertama ada persiapan, yang sudah dipaparkan itu, Ibu-ibu. Selanjutnya ada pendaftaran calon ketua OSIS atau IPM sebesar 2 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga ada seleksi administrasi, yang mana semua disiapkan oleh panitia. Selanjutnya untuk poin ketiga, pelaksanaan pemilihan. Yang pertama adalah pengumuman kandidat sebesar 2 jam pelajaran. Adapun untuk persiapannya sudah bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada kampanye kandidat sebesar 4 jam pelajaran. Adapun untuk pelaksanaannya ada persiapan, pelaksanaan, dan juga ada hasil di sini. Kemudian selanjutnya ada pemungutan suara. Pemungutan suara juga sebesar 3 jam pelajaran, meliputi persiapan. Kemudian ada juga hasil di sini. Selanjutnya ada penghitungan suara sebesar 5 jam pelajaran, meliputi persiapan, pelaksanaan, hasil ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pelantikan itu sebesar 4 jam pelajaran. Di situ untuk sistematikanya ada persiapan, kemudian pelaksanaan. Selanjutnya, Beli, ada hasil juga Bapak Ibu. Di bawah ini adalah dokumentasi pelantikan IPM dan juga Guardian yang sudah dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang. Ini untuk pemilihan OSIS-nya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ji. Saya membuka pertanyaan ya. Sebenarnya kalau masalah pemilihan OSIS atau IPM di sekolah kita, saya yakin Bapak Ibu sudah ada gambaran tentang bagaimana pelaksanaan atau proses pelaksanaannya dari awal sampai akhir pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin yang menjadi hal ini baru adalah ketika pemilihan ini harus kita masukkan ke dalam proyek tertentu. Nah ini saya sebagai pembina OSIS yang nantinya juga pasti akan masuk ya ke dalam proyek ini, saya ingin menanyakan beberapa hal sebagai masukan mungkin dari Bapak Ibu Guru. Yang pertama, tadi kita kan sudah ada 3 tema ya, 3 tema yang harus kita laksanakan di fase E ini. Yang ingin saya tanyakan nanti, sesuai dari penjelasan Bu Lian tadi bahwa satu tema kita selesaikan, kemudian kita lanjut. Nah, untuk tema suara demokrasi ini, kita laksanakan pada bulan kapan Bapak Ibu enaknya? Karena ini kalau sekarang karena memang kemarin kita masih belum ada gambaran ya bahwa untuk pemilihan ketua OSIS ini juga akan masuk ke dalam proyek P5BK ini, maka sekarang anak OSIS sudah mulai jalan membuat proposal, kemudian
mereka akan memberikan pengumuman tentang pendaftaran. Insya Allah minggu depan sudah akan dimulai pendaftarannya. Nah, kalau memang suara demokrasi ini masuk ke dalam proyek, maka berarti ini akan kita masukkan di proyek awal atau bagaimana? Karena itu masih bulan September, gitu. Terkait waktu tadi yang kita butuhkan untuk melaksanakan proyek ini, itu yang pertama. Waktu pelaksanaan proyek, nih. Kemudian yang kedua, dari apa yang dipaparkan tadi, saya yakin bahwa Ibu juga sudah ada gambaran karena yang dipaparkan itu sama dengan yang kita laksanakan setiap tahun. Nah, saya sebagai pembina OSIS yang juga masih baru, saya mungkin butuh masukan dari Bapak Ibu, mungkin dalam pelaksanaannya pemilihan OSIS yang akan dimasukkan dalam proyek, itu nanti mungkin ada atau dibutuhkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang bisa bisa membuat proyek ini memang betul-betul menanamkan sikap demokrasi pada anak-anak, gitu. Itu pertanyaan dari saya, Bapak Ibu. Monggo komentarnya. Bisa. Silakan ya. Oh, gitu. Iya, Bu Leli, terkait yang untuk P5BK yang untuk demokrasi, menurut saya mungkin ini bisa kita masukkan di tahap pemilihannya kita laksanakan di bulan minggu depan mulai. Kalau sesuai program OSIS minggu depan itu sudah menyebarkan pamflet ya atau pengumuman pendaftaran. Terus untuk proses pemilihannya kalau proses pemilihannya nanti setelah pendaftaran kan akan ada pengumpulan administrasi, kemudian tes dan sebagainya, Bu Maya. Nah, kalau ini konsepnya anak-anak, biasanya kan pemilihan dulu baru LDK. Tapi kami nanti tidak akan LDK dulu, kemudian baru pemilihan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya anak-anak yang sudah terpilih kemudian baru di LDK itu kelihatan, oh ternyata setelah terpilih secara administrasi atau formalitas kualitas kinerjanya itu kurang. Jadi kami LDK dulu sehingga dari LDK itu nanti akan tergambar kinerja atau kualitas kinerja anak-anak itu, kemudian baru nanti kita seleksi. Begitu rencana kemarin. Maksud saya ini kalau kita menghitung yang suara demokrasi ini mungkin lebih ke ini ya, bukan langsung ke proses pemilihannya itu ya, di luar yang misalkan LDK dulu. Jadi nanti setelah LDK baru kita masuk ke proses pemilihannya, kan seperti itu gitu. Iya. Nah, itu kira-kira mungkin atau dilakukan di bulan Januari Bu, atau dalam bulan-bulan ini. Mungkin proses kedepannya sih panjang, bisa kita mulai pendaftaran bulan depan mungkin seperti itu. Nah, tapi untuk proses yang untuk pengambilan suaranya itu mungkin bisa kita lakukan di situ, maksudnya di bulan itu untuk yang demokrasi ini. Jadi ini menyambungkan pertanyaan jenengan yang apakah ini disampaikan proyek ini dulu, proyek tentang demokrasi dulu atau baru proyek yang lain. Itu kan. Oke, maksud saya itu kalau saya nangkepnya karena ini tadi yang proyek demokrasi ini kan 32 jam. Dan itu dilaksanakan ketika proses pemilihan suaranya saja. Jadi proses pemilihan. Jadi apa mungkin proses pemilihannya nanti endingnya dengan itu sebagai kalau di rencana kegiatannya OSIS itu apakah di bulan Desember endingnya untuk memilih anggota IPM-nya atau di bulan Januarinya. Jadi untuk proyek P5BK yang demokrasi ini kita ambil di bulan ketika anak-anak akan pemungutan suara, mungkin bisa seperti itu. Kalau saya kemarin rencananya selambat-lambatnya itu Oktober akhir. Oh, akhir rencana kemarin, iya. Ya, berarti ya memang harus kita ini ya. Kita tata ulang ya. Berarti kita koordinasi dengan kurikulum atau bisa seperti ini ya mungkin. Mungkin untuk proses pendaftaran dan sebagainya tidak masuk ke proyek dulu gitu. Betul. Iya, maksud saya seperti itu. Yang masuk di proyek demokrasinya langsung yang dipilihannya saja yang setelah LDK. Berarti nanti kita koordinasi lagi dengan kurikulum masalah jamnya gitu. Iya.
bagaimana meletakkan posisinya. Gitu mungkin. Nggih. Nggih, silakan Ganeng. Di pelaksanaan pemilihan gitu. Nggih. Saya cuma baca-baca itu kampanye kandidat. Iya. Persiapannya itu memang anak-anak ini untuk menjabat ketua OSIS itu harus menghitung tim sukses gitu. Nggih. Kemudian juga menyiapkan visi misi gitu sih. Nggih. Terkait programnya buatan gitu. Nggih, Bu, masuk ke situ, Bu. Oh, sudah jadi satu. Nggih. Nggih. Ini memang sudah betul ya, Bu. Nggih. Kalau tim sukses ini sebenarnya mungkin ditambahkan sebagai sesuatu yang baru, nggih. Karena kalau kemarin ya tidak ada tim sukses, anak-anak mungkin ya hanya teman-temannya yang membantu gitu aja. Tapi supaya sekarang mungkin lebih supaya demokrasinya itu terlaksana, maka kita beri tambahan itu. Oke, terima kasih Bu Dianing. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Oke. Insya Allah sudah tidak ada. Oke. Saya simpulkan untuk modul dengan tema suara demokrasi ini nanti waktu pelaksanaannya kita koordinasikan dengan kurikulum dan yang akan masuk ke dalam proyek itu hanya saat pemilihan, tidak dimulai dari pendaftaran dan sebagainya ya, tapi nanti kita koordinasikan lagi. Kemudian untuk tadi yang ditanyakan Bu Dianing, masalah tim sukses, penyusunan visi misi itu memang perlu disiapkan anak-anak sebelum anak-anak mempromosikan atau kampanye ya, mempromosikan dirinya agar terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS atau IPM kalau di sekolah kita. Oke. Itu saja Bapak Ibu diskusi kita kali ini. Masalah tadi mungkin ada tulisan dan beberapa kalimat yang perlu kita ubah. Setelah ini kita lanjutnya off air nih. Istirahat dulu, mungkin kita perlu asupan gizi supaya tidak lemah, letih, lesu dan mulai. Oke, terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Beliau, bisa diakhiri Beliau.